Haleluya, selamat bertemu kembali di Renungan 79 dengan program 365 yang mengubahkan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari, biarlah bisa merubah setiap pikiran kita, karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau merenungkan kembali akan firman Tuhan yang saya beri judul NATO, No Action, Talk Only. Di dalam Roma 2 ayat yang ke-17 sampai ke-29 saya bacakan. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat dan bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi Yahudi yang sejati ialah dia yang tak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Puji Tuhan, perikop ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma, guna mempersiapkan jalan bagi pelayanannya di Roma. Paulus menulis surat ini untuk menjelaskan pengertiannya tentang agama Kristen dan tuntunan-tuntunan yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen. Dan di sini kita mau sama-sama melihat bagaimana Paulus ini menyoroti tentang orang-orang Yahudi dengan lebih tajam, sekalipun dirinya sendiri adalah orang Yahudi, seperti yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Dan dengan Paulus menyoroti orang-orang Yahudi di sini, dia juga ada kemungkinan untuk dinilai oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus ini tidak mundur, ia tetap menyampaikan kebenaran firman Allah kepada orang Yahudi, terhadap orang-orang sebangsanya. Dalam ayat yang ke-17 sampai ke-20, orang Yahudi di sini memiliki 7 keyakinan diri. Kita mau lihat bersama. Yang pertama, keyakinan diri yang pertama adalah mereka menyebut diri mereka orang Yahudi. Di dalam ayat yang ke-17 menuliskan, kamu menyebut dirimu orang Yahudi, yang artinya mereka ini bangga menjadi orang-orang yang terpilih. Kemudian yang kedua, mereka bersandar kepada hukum Taurat yang diberikan di Gunung Sinai. Masih di dalam ayat 17 dituliskan, dan bersandar kepada hukum Taurat. Mereka percaya bahwa hukum yang mereka terima dan mereka merasa itu milik mereka sendiri itu mampu menjadi perisai terhadap bencana. Kemudian yang ketiga, keyakinan diri mereka adalah mereka bangga karena mereka memiliki hubungan dengan Allah. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-17 bagian yang terakhir, kamu bermegah dalam Allah. Orang-orang Yahudi di sini beranggapan bahwa
Diri mereka percaya akan monoteisme mereka. Jadi mereka percaya bahwa satu-satunya Tuhan dan mereka yang memiliki Tuhan Allah tersebut. Kemudian yang keempat, orang-orang Yahudi ini yakin bahwa mereka mengetahui kehendak Allah. Di dalam ayat yang ke-18 dituliskan, dan tahu akan kehendaknya. Kemudian yang kelima, keyakinan diri yang dituliskan di dalam ayat yang ke-18, mereka yakin bahwa mereka yang tahu mana yang baik dan yang tidak. Mereka bisa memilih mana yang terbaik. Apa yang diajarkan oleh hukum Taurat, mereka yang paling bisa memilih mana yang terbaik. Kemudian yang keenam, keyakinan diri mereka adalah memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan yang diajarkan oleh hukum Taurat. Maka mereka yakin bahwa diri mereka dapat mengajar orang lain. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-19 dan ke-20. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Kemudian keyakinan diri mereka yang ketujuh atau yang terakhir ada di dalam ayat yang ke-20. Mereka yakin bahwa mereka memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Namun di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-21 sampai ke-24, di situ Paulus membalikkan daftar-daftar keyakinan orang Yahudi tersebut. Yang pertama ada di dalam ayat yang ke-21 bagian yang A. Bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Kemudian yang kedua, engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Kemudian bagian yang ketiga di ayat yang ke-22. Engkau yang berkata, jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Kemudian yang empat, engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Yang kelima, pertanyaan kelima Paulus adalah di ayat yang ke-23. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapakah engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Dan di ayat yang ke-24 dikatakan, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa lain. Allah dihujat karena ketidaktaatan bangsa Yahudi terhadap hukum Taurat. Di ayat yang ke-25, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Di ayat yang ke-26, jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidaklah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Di sini juga Paulus menjelaskan arti sunat yang sesungguhnya di ayat yang ke-28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Seperti ada ditulis di dalam Kolose 2 ayat yang ke-11. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Di ayat yang ke-29 bagian yang terakhir, maka pujian baginya datang dari manusia melainkan dari Allah. Pujian datang bukan dari manusia yang menghakimi menurut penampilan lahiriah, melainkan dari Allah, yang artinya Allah sendiri yang akan mengakui, menerima, juga memahkotai ketulusan kita ini. Karena bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Yang dapat kita pelajari hari ini adalah jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya tahu teori-teori tentang kekristenan, tetapi biarlah kita mau melakukan setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau menjauhi setiap apa yang Tuhan larang, yang kita tidak boleh lakukan dalam hidup kita. Jangan kita menjadi Kristen NATO,
Banyak sekali kita mengkritik orang lain tentang kesalahan mereka dengan teori yang kita miliki, tetapi kita tidak melakukan. Kita tidak melakukan perintah-perintah yang Tuhan lakukan. Muliakanlah Tuhan dengan hidup kita, baik itu dengan perkataan kita dan tingkah laku kita. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita saat ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih untuk renungan firman saat ini Tuhan, yang kembali menegur kami, mengingatkan kami bahwa kami harus melakukan akan setiap perintah-Mu Tuhan. Dan biarlah kami bukan menjadi Kristen yang hanya pandai berbicara mengenai teori-teori kekristenan, tetapi kami boleh melakukan setiap perintah-Mu, apa yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Jemaat GPDI El Shaddai Magelang bisa membangun diri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa di dalam Roh Kudus. Dan kiranya Jemaat GPDI El Shaddai Magelang memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur berterima kasih Bapa untuk saat ini, dan kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.